Guru kita bersama yang mulia Bapak Mukarram dan Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Dr. Asyari yang syukur alhamdulillah beliau guru saya, beliau orang tua saya, beliau syukur alhamdulillah banyak sekali menginspirasi saya. Makanya kemarin saya tanya, ada maulid? Iya. Bukan asal dari ceramah di sana, udah. Saya tanya, emang ceramah saya enak kayak sama lagi? Harga Ustaz, mata ada murahan aja, begitu. Ada murahan kita, murahan. Saya kata makanya ceramah saya enak kali begitu. Saya kagak tahunya murah. Iya. Mudah-mudahan beliau beserta keluarga insya Allah bahagia dunia akhirat. Amin. Diberikan kesehatan, kegampangan urusan, dan tentunya masih istiqomah kita ini terus bisa dalam komando beliau menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal.
وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. Numpang dehem. Emang orang boleh ya dehemnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasi uduk semur kurang kompak. Nasi uduk jengkol semur. Bapak-bapak, ibu-ibu yang pada duduk, mudah-mudahan panjang umur. Daun salam pada tumbuh di Jalan Bekasi. Tahu amat ya. Masih ada. Kan udah tol mulu tol. Kuburan. Kuntilanak gitu. Yang jawab salam mudah-mudahan murah rezeki. Buah salak, buah pepaya. Ini kita begini aja sampai subuh ya. Buah salak, buah pepaya. Yang jawab salamnya kompak. Mudah-mudahan punya mantu orang kaya. Amin yang udah kawin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadar rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa qurrati a'yunina wa maulana mu'abiyana Muhammadin. Kata Nabi, yang paling pelit bukan orang yang gak mau datang maulid. Kata Nabi, orang yang paling pelit bukan orang yang gak peduli sama masjid. Tapi kata Nabi, diulang setelah beliau mengaminkan. Jadi yang ngaminin Nabi, yang doa malaikat Jibril. Jibril doa, Nabi ngaminin. Kira-kira itu doa
mustajabah apa kagak? Iya. Dan yang ngaminin udah disebutin sama kori kita tadi. Khataman Nabiyyin, Nabi penutup para nabi, yang doa Ruhul Amin Jibril alaihi salam. Pastinya doa ini luar biasa. Maka ketika Jibril berdoa dan memohon izin kepada Rasul, Rasul pun mengaminkan. Apa kata Jibril? Bu dan liman dzukirta wa lam yusalli alaika. Jauh mereka yang disebutkan nama Rasul tapi menem baik, diem baik. Maka jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan di sini, bukan. Ya, bukan. Kalau di sini mau, ya, bukan di sini. Ceritanya di kampung saya, di Joglo, sono, Samping Meruya ceritanya. Cuman kejadiannya di Cilandak. Nah, ini ceritanya di sono, kejadiannya di Jalan Banjar. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim wa an'im ala hadan nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyana Muhammadin. Kita angkat tangan kita sama-sama, boleh? Salatan tukhrijuna min zulumatil wahmi, amin. Wa tukrimuna binuril fahmi, amin. Wa tudhilana ma ashkala hatta yafhama innaka ta'lam ma la na'lam. Innaka anta 'allamul ghuyub wa innaka 'ala kulli syai'in qadir wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Izin dicabut boleh enggak ini? Iya. Biar enggak kalah sama kori kita. Kori kita megang mic-nya enggak begini. Saya kagak mau kalah begini juga. Lah korinya kori internasional dari negara yang pangerannya paling muda, paling ganteng, paling atletis, paling kaya sekarang sedunia. Dan satu lagi, pangeran itu paling soleh, hafal 30 juz. Sejak 12 tahun udah jadi imam. Sekarang jadi pangeran. Dan koli kita dari sono. Makanya megang mic-nya nggak begini aja. Susah turunnya kan. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, bil khusus orang tua kita, guru kita di lingkungan Jalan Banjar, Masjid Istiqomah, Banjarsari. Saya takut ketukar sama campur sari. Di lingkungan Jalan Banjarsari, Masjid Istiqomah. Sesuai namanya, Istiqomah. Istiqomah. I ikatan, S suami, T takut, I istri. Kok kalau mah di rumah, ikatan suami, takut istri kalau di rumah. Istri. Ini bukan di sini, bukan. Bapak Ibu keluar dikit, ya kan, terus belok kiri ke arah Ciputat, samping UIN ada jalan
hutan, kampung hutan. Sebelah kirinya itu ada Masjid Istiqomah. Di bawah tulisan Istiqomah itu ada dalam kurung, cuman nggak ada tulisannya. Jadi Masjid Istiqomah ada dalam kurung, tutup kurung. Sering jamaah nanya, ini kenapa Ustaz kepanjangannya apa kok dalam kurung? Itu ikatan suami-suami takut istri kalau dia. Bukan di sini, bukan. Sini mah nggak ada dalam kurungnya di sini mah. Masjid Istiqomah udah gitu doang. Yang ada dalam kurungnya di kampung hutan. Ya, jadi ceritanya di sono, ceritanya. Kejadiannya di mari. Ya syukur alhamdulillah lengkap, langsung mulai, langsung ngaji, langsung doa makan kayaknya. Sebab suka tidak suka, mau tidak mau, sadar tidak sadar, iddikrihim yatanazzal fihi ruhama. Orang tua kita, guru-guru kita, para asatidz kita, sepuh dan bini sepuh kita. Ini tingkatannya menurut Syekh Nawawi Tanari Al-Bantani udah dekat sekali pada taraf ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya lihat banyak yang sudah meninggalkan dunia hitam. Jenggot udah pada mulai putih, kumis putih, jambang putih, rambut putih. Ya, jadi udah meninggalkan dunia hitam. Kalau saya masih demen sama dunia hitam. Jadi kalau menuju ridho Allah Azza wa Jalla, di sini tempatnya. Banyak orang tua, banyak sepuh-sepuh, suyukhon rukka. Kalau masih ada orang tua yang sepuh mau ruku, orang tua yang sepuh mau sujud, wasibyanan ruddo, masih ada anak-anak kecil yang ikut pengajian kita. Yang syukur alhamdulillah, maka ini namanya turun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Guru kita mau ada acara lagi, jadi ya, insyaallah. Ya amanillah, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Jangan dijagain, ntar diculik jadi mantu lagi. Maka idbidikrihim, nggak ada beliau saja, nggak hadir beliau, tapi namanya disebut turun, namanya diingat turun, namanya sempat terlintas, wajahnya terlintas. Kata Imam Syafi'i, yatasawwar wajhu, kebayang tuh mukanya. Orang tua kita, guru-guru kita di Masjid Al-Istiqomah ini, maka turun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadlan bihudurihim, apalagi beliau-beliau sampai hadir. Makanya sampai keluar-luar tuh duduknya. Ibu-ibu sampai keluar. Ya, apa-apa Bu ya. Mudah-mudahan yang di luar yang di dalam sama pahalanya. Yang beda cuman yang nyender doang. Kalau yang nyender pahalanya bagi dua sama tembok. Loh, kok bisa Ustaz? Lebih bisa. Ntar kita lihat dari mana kemudian itu pahalanya jadi dua, dibagi dua sama tembok. Maka tiada kata yang terucap kepada beliau-beliau semua, mudah-mudahan Allah berikan rahmat karunia, kesehatan, kemanfaatan, panjang umur, dan kesabaran ngajarin kita semua. Sebab kalau masih ada beliau, kita yakin Allah nggak bakal marah sama kita.
Allah nggak bakal murka sama kita. Allah akan turunkan rahmat-rahmatnya karena sebab beliau-beliau ada. Amin ya rabbal alamin. Guru kita bersama yang mulia Fadilatul Mukarram dan Muhtaram Al-Ustaz Kiai Haji Dr. Asy'ari yang syukur alhamdulillah beliau guru saya, beliau orang tua saya, beliau syukur alhamdulillah banyak sekali menginspirasi saya. Makanya kemarin saya tanya, kita ada maulid? Iya. Bukan saya udah ceramah di sono? Udah katanya. Saya tanya, emang ceramah saya enak apa sono lagi? Agak Ustaz, ada murahan aja, begitu. Ada murahan kita. Ya murahan. Saya kata makanya ceramah saya enak kali begitu. Ya kagak tahunya murah. Iya. Mudah-mudahan beliau beserta keluarga insya Allah bahagia dunia akhirat. Amin. Diberikan kesehatan, kegampangan urusan, dan tentunya masuk istiqomah kita ini terus bisa dalam komando beliau menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para ketua-ketua lingkungan, Pak RT ada? Alhamdulillah. Pak RW ada? Bu RW ada? Alhamdulillah. Pak RT sama Bu RW kita doain insya Allah tahun 2024 enggak jadi RT, enggak jadi RW lagi, tapi jadi camat. Cuman camatnya di Kalimantan, jauh amat ya. Kita demen kalau masih ada kepala lingkungan kita masih duduk bersama di pengajian kita. Itulah konsep kepemimpinan yang Allah letakkan dalam Al-Quran. Ada 3 yang namanya konsep kepemimpinan. Ada yang disebut dengan ar-riasah, ada yang disebut dengan al-qaid, ada yang disebut dengan ar-zu'ama. Ini artinya mereka kesemuanya masih dalam kedekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Rasul, man ahana sultana ahanahullah. Man ahana, siapa yang memuliakan, mendukung pemimpinnya selama tidak keluar dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ahanahullah, maka beliau-beliau akan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Pak RT kita, Bu RW ini sehat badannya, gampang urusannya, banyak duitnya. Kalau udah banyak duitnya bisa bagi-bagi sama warganya. Kalau udah bagi-bagi warganya, insya Allah mudah-mudahan maulidnya bukan di Masjid Istiqomah lagi, tapi di depan Ka'bah. Semuanya warga Jalan Banjar Sari insya Allah bisa tawaf di depan Ka'bah, bisa sa'i dari Safa ke Marwah, bisa wukuf di Padang Arafah, dan bisa mabit di Mina dan Muzdalifah. Udah rapi urusan di Saudi Arabianya, masih ada duitnya. Pak RW balik kemari, Pak RT balik kemari, masih ada duitnya. Mudah-mudahan bisa buat di sawah. Masih ada duitnya lagi, loh, banyak amat Pak RT duitnya ya. Berkawin lagi lah, itu mah demennya halinya ya. Maka mudah-mudahan para orang tua, guru-guru kita yang mulia, mohon maaf nggak disebutin atu-atu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau. Mudah-mudahan kita semua insya Allah mendapatkan karunia, rahmat, ketakwaan, dan nikmat istiqomah menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu
Ayahanda, bunda, hadirin wal hadirat, ya jamaah zikri Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Istiqomah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat inayah maunah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul itu lahir tanggal berapa, Pak? 12 ya, bulannya Rabiul. Sekarang bulan apa? November, Rabiul Akhir. Tanggal berapa ini? Tanggal ya 10, 11 karena udah malam ya. Ya berarti udah malam, karena malam berarti 11. Itu bedanya kita Hijriyah sama Miladiyah. Kalau Hijriyah, kalau nyorek begini, sudah masuk berarti 11. Lahirnya Rabiul Awal, diperingatinya Rabiul Akhir. Lahirnya tanggal 12 Rabiul Awal, diperingatinya 11 Rabiul Akhir. Itu boleh apa kagak ini? Boleh. Boleh. Ada orang pas hari A-nya udah nungguin bininya besok ulang tahun, udah siap-siap dibeliin tiket umroh, mau diajak ke Baitullah. Ada orang yang kemudian lupa, baru ngucapin 2-3 hari dan seterusnya. Tapi yang banyak memang orang itu mengingat tanggal dan bulannya, tahunnya dengan simbol-simbol yang mereka yakini. Kalau kita sudah berselawatan, syukur alhamdulillah, karena kita yakin disitulah innalillahi malaikatun siyah, Allah punya malaikat siyah. Ngapain dia tugasnya? Yarduna salamakum, mencari orang-orang yang berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tugasnya malaikat ini mencari mereka yang berselawat. Karena Rasul kemudian menjelaskan kepada sahabat ketika Wa'il bertanya, bukankah engkau telah wafat wahai Rasul? Bukankah jasadmu telah terpendam di dalam tanah wahai Rasul? Apa kata Rasul? Innallaha harramal arda ala ajsadil anbiya. Allah mengharamkan buminya merusak jasad para nabi. Maka kita memang tidak tinggal di Masjid Nabawi. Kita tidak tinggal di Madinah. Kita tidak berdekatan dengan rumahnya Rasul. Tapi inna salataka ma'rudatun alayya. Salawat-salawat kita dari Masjid Istiqomah ini ma'rudah, tersampaikan kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada orang ulang tahunnya umurnya 5 tahun, berarti lilinnya 5. Biasanya begitu, niup lilin. Ya, udah tahu lilin mau ditiup, pakai dinyalain. Udah tahu lilin mau ditiup, mau dimatiin, pakai dihidupin. Ya, udah gitu nyanyi anak lagi. Happy birthday to you, happy birthday to you. Ya tuyul ulang tahun akhirnya, bukan dia. Ulang tahunnya 5 tahun. Ah, ini berapa tahun ini? Udah ada 3 tahun ini. 2 tahun, masya Allah ya. Kayak di rumah saya 2 tahun itu. Umurnya 2 tahun, lilinnya ada 2. Umurnya 5 tahun, lilinnya ada 5. Umurnya 15 tahun, lilinnya 15. Lah bapaknya umurnya 50 tahun, lilinnya 50. Neneknya umur 80 tahun, lah lilinnya 80. Begitu dia ulang tahun, nyanyi happy birthday to you, begitu niup lilin, itu yang mati bukan lilinnya, neneknya ampun.
80. Besok-besok ada nenek-nenek umur 80 tahun ulang tahun, jangan dikasih lilin, kasih obor aja. Jadi begitu dia ulang tahun, dia tiup itu obor, ngedebos ke mukanya. Mukanya hitam semua. Ini artinya bahwa memang beliau tidak sedang di harinya kita memperingatinya, tapi rasa cinta kita, mahabbah kita, niat meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini terus sepanjang masa. Maka Rasul lahir di hari Senin, wafat juga di hari Senin. Rasul lahir di bulan Rabiul Awal, wafat juga di bulan Rabiul Awal. Maka rasa cinta dan kasih kita ini seharusnya terus kita bawa, kita hadirkan Rasul selama kita masih diberikan kesempatan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum kita lihat bagaimana meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membangun keimanan guna mendapatkan ketakwaan menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari kita hadirkan baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebut namanya, kita lantunkan untuk diri kita dan tentunya keluarga kita yang hadir di Masjid Istiqomah, juga yang tidak hadir mudah-mudahan mendapatkan lindungan dan syafaat dari baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siap selawatan, Pak? Siap selawatan? Ibu-ibu siap? Ya, mau yang panjang apa yang pendek? Yang panjang. Ibu panjang ya. Yang keras apa yang lembek? Keras. Keras suaranya. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah, salatullah, salamullah ala rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah, salatullah, salamullah ala taha rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah, salatullah, salamullah ala taha rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ibu-ibu, muda-mudi, ayo semua kita ngaji, karena ngaji perintah ilahi. Perintah siapa? Perintah ilahi. Kalau tidak mau ngaji, nanti mati jadi memati. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ibu-ibu juga ngaji,
Kalau ngaji jangan ngerung. Jangan ngapain Bu? Emang ada yang ngaji ngerung? Kalau ngaji sambil gerumpi, suaminya kawin lagi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Zaman sekarang zaman pusing, banyak orang jadi maling, anak perawan pada anak siapa? Nenek diri bonding. Salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Seperti itulah kita terus memuja dan memuji Allah dan Rasulnya. Sering-sering kita menghadirkan Rasul dalam kehidupan kita. Nggak senang Rasul ngajarin. Senang Rasul ngajarin. Alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihi shalihat. Senang, bahagia, gembira sesuai yang diharapkan. Nabi ngajarin, segala puji bagi Allah, tapi kau sempurnakan binikmatihi shalihat, dengan nikmat-nikmat ini menjadi amal saleh. Enggak senang, enggak suka, enggak nyaman, Rasul ngajarin juga. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagimu ya Allah atas segala keadaan yang kau tentukan, yang kau putuskan, aku menerima dengan keimanan. Jadi untuk membangun keimanan, kita harus menghadirkan Rasul dulu. Kita harus sering-sering menyebut nama Rasul dulu. Kenapa demikian? Rasul sebelum wafatnya, ummati, ummati, ummati. Maka hari ini kita berkumpul di Masjid Istiqomah, insya Allah mudah-mudahan kita juga akan berkumpul di surganya Allah Subhanahu. Ini semua yang hadir calon-calon penghuni surga. Bagian dari surga kita udah dapat bocorannya. Ma baina baiti wa mimbari, antara rumah dan mimbarku raudhah min riyadil jannah. Satu di antara taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ngelihat karpet Masjid Al-Istiqomah, kita ingat raudhah. Karpetnya hijau kuning begini. Selain raudhah, karpetnya merah. Masuk kita merah-merah, belum raudhah. Di mana kita raudhah? Ingat-ingat karpet Masjid Al-Istiqomah. Kalau karpetnya sudah berubah di Masjid Nabawi, di rumahnya baginda kita Rasul, karpetnya hijau kuning begini, dipastikan kita sudah di raudhahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantas kemudian sahabat nanya, ya Rasulullah, atadi raudhatan min riyadil jinan. Ya Rasul, tunjukkan di mana taman di antara taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Rasul? Majlisul zikri, majlis zikir, majlis ilmu, itulah taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasul ingetin, kalau kita jalan di mana saja, ketemu majlis ilmu,
Farta'u, kita datang, kita singgah. Ngapain? Ngaso. Ya. Kalau kemudian ada ceramah, kita ikut. Ada pengajian, ikut. Enggak pun kita di luar, enggak ngapa-ngapa. Karena perintah Rasul, farta'u. Maka kita dipersilakan untuk ikut saling hadir di tempat-tempat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sering-sering kita, meskipun kita nggak suka sebut nama Allah dan Rasulnya, suka juga demikian. Nggak suka sama suaminya, Bu, nggak suka sama lakinya juga sama. Pulang malam mulu. Ya. Kenapa sih Bang pulang malam mulu? Lakinya jawab, pulang malam karena tak tahan mencari hiburan di luar rumah. Ngomel lagi istrinya, keluar mulu, pulang mulu. Gitu. Apa kata lakinya? Salahkah aku, dosakah aku? Ini artinya kita saling marah karena Allah, seneng karena Allah, nggak suka juga karena Allah. Maka akan timbul keimanan. Ahbib man ahbabta haulama. Cintailah apa yang kita suka seperlunya. Wa abghid ghadibaka haulama. Nggak suka dengan sesuatu juga seperlunya. Maka terus kita undang, kita hadirkan Rasul. Besok pagi-pagi, ya kan, meskipun nggak suka sama suaminya, ya kan, tetap selawatan. Bang, nih, dari semalam udah kesel banget ya kan. Bilang namanya lakinya Ahmad. Ahmad, ya Habibi. Ahmad, ya Habibi. Ahmad, ya Habibi. Ya Habibi, salam alaika, salam alaika. Suaminya nggak mau kalah. Ya, istrinya Rodumah namanya. Ya, Rodia. 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 Ya dawal. Nah, jadi rame tuh. Ya kan, lama-lama bukan lagi marah. Lomba marah wis dia berdua. Maka untuk membangun keimanan ini, suka nggak suka sebut nama Nabi, suka nggak suka hadirkan Rasul dalam kehidupan kita. Jangan kemudian kita mempanis orang lain. Jangan kemudian kita menjustifikasi orang lain. Suka enggak suka dengan kita, itu mah urusan dia. Jangan melihat kemudian kita yang kita pikirkan dalam otak kita, tapi bagaimana Allah dan Rasulnya mengajarkan kita. Maka sering-sering kita menghadirkan Rasul, akan datang keimanan. Karena Rasul ini, tadi kori kita sudah sampaikan, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Yang sudah umroh, sudah haji, ingat dari Raudhah pulang ke depan rumah Nabi, itu lewat pintu. Pintunya itu ada tulisan maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Rasul itu bukan hanya Rasul. Nabi bukan hanya khataman nabiyyin. Rasul bukan hanya utusan Allah. Bukan hanya kemudian Nabi itu adalah penutup para Nabi. Tapi Nabi itu sendiri adalah rahmatan lil alamin. Rahmat untuk sekalian alam. Bahkan kata Nabi, anal muhda. Akulah rahmat itu. Jadi Nabi sendiri adalah rahmat. Maka kalau kita sering mendatangkan Nabi, maka akan mendapatkan rahmat.
Maka bagaimana kita meneladani Rasulullah untuk membangun keimanan kepada dalam diri kita? Yang pertama, ayo, ya kan, antakfu amman zolama. Kita memaafkan, mengikhlaskan apapun yang terjadi, termasuk dengan orang yang menzolimi kita. Lihat kalau datang Idul Fitri, biasanya mohon maaf lahir batin yang datang karena temennya, yang datang koleganya, yang datang partnernya, yang datang CS-nya. Bahkan kalau dia nggak sempet, anaknya dipanggil, Kak, Abang, ini ada piring, atasnya ada rengginang. Ya, ada tambang dadung, ya, ada obyo, ada kue unti, ya, ada sagon. Di dalam piring suruh bawa. Sebelum dibawa, dia ngambil selampe di kantongnya. Selampenya digelar, piring ditaruh, diiketin. Itu kalau yang selampenya masih bersih. Kalau begitunya selampenya, lah bekas meler kemarin, ya kan? Diambil apa? Serbet, ya. Itu piring diikat, bawa diantarin ke sono. Sampai sono, ya kan? Ditanya, mana ayah, mana bapak, mana ibu? Lagi banyak tamu, iya ada salam. Kenapa? Karena kita datang sama CS kita, datang kita ke rumah teman kita, datang kita ke partner kita, orang yang baik sama kita. Tapi lihat Rasul, wa'fu amman zolama. Bagaimana yang penting itu kita bisa memaafkan kepada mereka yang menzolimi kita. Lihat Rasul pagi-pagi udah ngapain? Nyuapin nenek-nenek buta orang Yahudi. Disuapin pagi-pagi. Ya, itu nenek-nenek udah mangap baik. Mangap nek, maaf. Disuapin. Kenapa? Nabi itu nyuapinnya juga dengan kasih sayang. Itu buburnya, nasinya diketok-ketok dulu. Mamah, dihancurin dulu. Kayak ibu-ibu nyuapin anaknya, kan di mamah-mamah dulu. Ya kan? Itu namanya luqmah. Diajarin Rasul kepada siapa? Fatimah. Untuk disuapin kepada siapa? Hasan dan Husain. Nah itu begitu Rasul. Tapi begitu disuapin, nenek-nenek ini ngomong apa? Dek, jangan lupa hati-hati sama yang namanya Muhammad. Emang kenapa nih? Ya, Muhammad itu kahin. Dia tukang sihir, dukun. Muhammad itu sahir. Hati-hati, dia bisa menyihir orang. Muhammad itu kadzab, tukang bohong, jangan percaya. Kata Rasul, iya nih. Besok Nabi datang lagi, nyuapin lagi baik tuh nenek-nenek. Nenek-nenek mangap lagi baik. Habis mangap dia ngomong lagi. Jangan lupa deh, hati-hati yang namanya Muhammad. Muhammad itu kadzab. Muhammad itu kahin. Muhammad itu sahir. Hati-hati, pembohong, dia juga paranormal yang ulung, dan dia tukang sihir yang luar biasa. Hati-hati. Ini kira-kira nih ibu-ibu nih, bu, kira-kira nih, nyuapin orang nih, nyuapin, ya kan? Habis ibu suapin, ini orang mencak-mencak ngomongin ibu. Kira-kira besok suapin lagi apa enggak? Hah? Suapin lagi nggak? Bapak-bapak nih nyuapin, ya kan? Hati-hati, ya habis suapin, hati-hati deh sama Ustadz Diasari, hati, ya kan? Tuang bohong misalnya, dia mah yang nyari yang murah-murah aja, biasanya. Itu kira-kira kita nyuapin lagi nggak besoknya? Enggak. Itu karena kita manusia. Suapin lagi nggak, Pak?
Suapin, saya suapin. Kalau saya mau ustad, saya suapin saya mah. Orang kalau begitu kita suapin ngomongin kita, besok saya suapin lagi. Cuman saya suapin sesendok-sendoknya saya lolok. Sendok-sendoknya saya lolotin, makan kalian. Tapi Nabi enggak begitu. Sampai akhirnya kan sampai wafat nenek-nenek ini diterusin sama siapa? Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Sampai kemudian kok beda nyuapinnya? Gitu. Kok beda? Ternyata yang dibilang kahin, yang dibilang sahir, yang dibilang kadzab, itulah yang nyuapin beliau. Ini artinya bahwa Rasul aja itu mendatangkan rahmat. Bahwa Rasul sendiri rahmat. Kita ada di sini karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bapak-bapak, ibu-ibu duduknya enak, alhamdulillah, ya kan? Tapi begitu bangun, talun, semutan. Tapi kan masih bisa bangun, itu namanya rahmat. Duduk, ya kan? Alhamdulillah, karpetnya nggak nempel, itu namanya rahmat. Ini tangganya lumayan, ya kan? Orang-orang mungkin kesandung, kepleset, jalannya agak naik dikit. Kalau hujan mungkin licin. Kita nggak terpleset, itu namanya rahmat. Ada ayam, anaknya 10. Kalau udah hujan, itu emaknya, mohon maaf, dibuka tuh sayapnya. Yang 5 diketek kanan, yang 5 diketek kiri. Pada ngangetin badan di situ. Itu namanya rahmat. Makanya kita kalau menggerib, kita cari itu ayam kita. Tapi perawan kita kagak dicari. Giliran ayam dicari menggerib, perawan kagak dicari. Berarti ini orang PA. Nggak belajar rahmat dari ayam berarti. Kita asam urat, kolesterol, darah tinggi, emang langganan. Makanya duduknya juga enggak pada lempeng udah. Ya, ada yang ngangkap, ada yang gelonjor. Ya. Memang itu keadaannya. Ya kan? Tapi syukur alhamdulillah Allah gerakkan, Allah dorong kita, Allah ayuhkan derap langkah kita datang ke masjid Istiqomah ini karena rahmat. Maka kalau udah begitu, untuk membangun keimanan jangan kesel. Jangan marah. Itu anak kita kalau sore udah teriak-teriak, la tagdob walakal jannah. Jangan marah, jangan kesel, jangan dongkol. Kalau kita nggak kesel, nggak dongkol, nggak marah, walakal jannah. Kita dapat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendatang keimanan. Jangan lupa sering-sering kita berbagi dengan sesama. Sebab suka nggak suka Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan dalam diri kita. Agar apa? Nggak marah sama orang, nggak dongkol sama orang. Kalau nggak marah, nggak dongkol, kita saling berbagi, saling memberi. Anak kita bilangin, Kak jangan main game mulu, masih main game aja. Azan Kak, ayo sholat, jangan disuruh doangan, suruh wudhu, ayo jamaah. Insya Allah itu juga jadi rahmat. Ibu kesel sama laki karena bangunin mulu. Ini yang bangunin ibunya bapaknya kalau subuh. Ya, bapaknya apa ibunya? Bapaknya. Ya kan? Kita bapak-bapak ngebangunin istri terus, atau istri kemudian bangunin bapak-bapaknya terus, jangan kesel, jangan marah. Dia mulu dibangunin, orang bangunin kita mulu bangunin. Ya. Jangan marah. Ya. Kenapa? Kalau kita nggak marah, turun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mohon maaf, itu mau udah paketan kita.
Kalau laki begitu, bini begitu, itu mah udah rezeki kita. Ada yang lakinya kesel banget, lah bininya sampai dibanting. Tapi dibanting lehernya patah. Iya. Tapi begitu dibanting lehernya patah, masuk rumah sakit, keluar rumah sakit, dia bikin konversi pers, jumpa pers. Apa kata dia? Saya maafin, saya maafin. Itu yang sewot ibu-ibu. Gimana sih? Duit lo kan banyak, udah jadi janda aja. Laki begitu dipelihara, begitu katanya. Emak-emak yang marah-marah, ibu-ibu yang kesel, yang sewot, padahal bininya udah maafin. Pada kesel dah. Gue mah tolong emang SD begitu aja deh. Kita banyak, ngapain gue laki begitu dipelihara? Oke, baik, minta maaf lagi, begitu. Ya, emang ibu-ibu apanya Lesti? Apa? Ponakan bukan? Iya, tetangga bukan. Makanya begitu saya di WA, bagaimana Ustaz? Jangan keluar rumah. Karena kita kuliahnya bareng. Ya, dekat dari rumah kita ada kampus, beliau kuliah gitu. Jangan keluar rumah, jangan keluar rumah. Kayak kita bilang bahwa urusan rumah tangga nggak perlu curhat sama orang. Nggak perlu dikit-dikit ganti status OTW. Ya, Masjid Istiqomah. Dalam kurung muludan. Tapi dikit lagi ganti lagi OTW. Habis muludan OTW go home, pulang ke rumah. Ganti wall Facebook nggak perlu, baru pulang suruh bikin kopi. Mana gulanya habis, gula gas habis. Nggak perlu. Imam Nawawi dalam kitabnya Nasaihul Ibad, itu orang kalau bangun paginya langsung ziyadatul khair, dalam pikirannya kebaikan. Lihat nasi habis, lihat gas habis, lihat gula habis, ya turun Allah, langsung ingat Allah. Fafihi rahmatun, itu dijamin rezekinya, turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Urusan rumah tangga emang banyak, tapi nggak semua urusan kudu kita beresin. Nggak usah, ntar juga lama-lama beres sendiri. Caranya Rasul ngasih apa? Wahjur fil baiti, jangan sekali-kali keluar rumah, tetap di rumah kalau punya masalah. Makanya marah nggak boleh. Falatahjur fauqa salas, lebih dari 3 hari. 3 hari masih kesel, 3 hari masih dongkol, fala tahjur illa fil bait. Jangan sekali-kali keluar rumah. Nggak enak, Ustaz. Kemudian dia lagi marahan kita. Boleh nggak pisah ranjang? Boleh. Pisah ranjang lebih baik? Boleh. Kan banyak kamar di rumah kita, betul? Ya, suami kamar ini, mungkin istri kamar utama, kita cari kamar lain. Iya, biarin begitu, nggak apa-apa, ya kan? Apalagi kamarnya banyak, alhamdulillah. Sebab sekali lagi, ini manjur bener. Fala tahjur illa fil bait, nggak semua urusan diurusin. Ntar ada wayaknya selesai dewek-dewek. Tadi main petak umpet, ya. Bagaimana petak umpet, tiba-tiba hujan gede, bor, ada geluduknya, juga, ya kan? Begitu ada geluduknya, yang satu dehem, yang satu juga, hujan deres, ya kan? Bocor, gentengnya bocor, udah main dehem-dehem. Ya. Kalau udah dehem-dehem begitu, itu namanya kode, Pak. Ya, datang aja ke kamarnya, yakin pintu kamarnya renggang. Yakin pintunya nggak dikunci, dorong aja dikit.
Makanya tadi pagi saya dapat kabar, syukur alhamdulillah si Lesti tadi pagi udah keramas lagi baik. Lah berarti kalau udah keramas lagi baik, itu urusan udah beres. Nggak pakai diberesin, nggak usah cari pengacara, RT RW ribet muyengin. Udah main petak umpet aja kayak tadi. Petak umpet sono, ya nggak ada main. Ada nggak? Nggak ada. Lomoknya ada dia. Begitu aja, lama-lama Nabi bilang, para tajir jangan keluar rumah sebelum selesai. Kamarnya nggak ada Ustaz, cuma satu doang. Malah bagus. Kamarnya satu berarti yang satu kamar mandi. Emang itu yang dicari. Insya Allah. Itu. Ayo kita jadikan diri kita yang memaafkan. Kalau udah memaafkan, anta'fu amman solamak. Nanti bu, ntar bilang ke bapak, Pak, ini udah bulan Rabiul Akhir. Besok Jumadil Awal. Besoknya lagi Jumadil Akhir. Habis itu Rajab, Sya'ban, Ramadan. Pak, besok Idul Fitri aku mau lebaran. Kemana? Keselingkuhan papa. Kalau udah mulai bapaknya udah miring-miring dikit, ada siapa sih ini? Ya kan? Tiba-tiba ada SMS mencurigakan. Langsung aja, Pak, besok nih Idul Fitri, ya aku nambah lebarannya. Kuenya nambah. Biasanya beli 10 dus, ini 11 dus. Yang satu buat siapa? Buat selingkuhan papa. Kenapa? Mau lebaran ke sana. Agar apa? Dapat rahmat, tumbuh keimanan. Ya, ntar kalau udah ketemu, insya Allah ada rahmat. Bagaimana ke rahmatnya dah? Ya. Selesai secara adat dah. Ya. Ini artinya, sekali lagi, membangun keimanan dengan menteladani Rasul. Ayo, antafu amman zolamak. Jangan kesel, jangan marah, jangan dongkol. Itu kalau sudah mulai kesel, marah, dongkol, nuktotun min nuktotis sauda, tumbuh titik-titik hitam. Akhirnya apa? Nggak bisa hilang. Ala fa inna fil jasadi mudghah fa idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kita kuncinya cuma satu, ini doang. Nuktoh, di sini titiknya. Makanya kata Rasul, untuk mendapatkan ketakwaan, kata at-taqwa hahuna. Takwa itu adanya di dalam hati kita. Yang pertama. Yang kedua, antukti amman haram. Antukti amman haram. Kita kasih mereka, termasuk mereka-mereka yang pelit sama kita. Tahu Pak pelit? Koret. Tahu koret? Medit. Tahu medit? Bentuk gasiran. Apa bentuk gasiran tuh? Mata kuning. Yang kalau kita datang ke rumahnya, kita ngopi, itu gelasnya enggak dicuci. Bekas kopinya, geduknya itu, ampas kopinya dijemur lagi baik. Habis dijemur, besok kalau kita datang ngopi, ngopinya pakai itu lagi dah. Jadi kalau kita berbagi mah biasa, memberi mah iya, CS. Tapi aman haramak, mereka yang pelit medit sama kita, itu yang kita bagi. Maka apalagi yang nggak pelit. Panitia Maulid udah ngabarin bahwa Maulid kita diundur dari tanggal 5 ke tanggal 6. Kan begitu? Kalau udah begitu, diundur, ada kesempatan berbagi lagi. Telepon Pak RW, telepon Bu RW, itu diundur, emang snacknya kurang ya? Enggak cukup, hanya benar.
Dia saya kirimin ya. Padahal dia udah ngasih lagi, nggak apa-apa. Ini mah panitia udah ngabarin kita mau maulid tanggal 5. Cuman emang ada warga yang hajatan juga. Ya, ngomongnya kemarin. Dia ngomong apa? Gue mau bagi masjid Istiqomah. Masih lama. Entar aja masih lama. Diundur juga nanti sehari. Ya, akhirnya nggak jadi memberi, nggak jadi berbagi. Padahal keimanan kita tergadaikan dengan pemberian kita. Allah sudah kasih ultimatum kepada kita, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah keimanan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita memberi apa yang kita suka. Tuh. Kira-kira kalau kita bagi pakaian, itu yang udah kita nggak pakai, apa yang kita masih pakai? Yang udah nggak dipakai, ya, yang udah agak demen ditumpuk-tumpukin dibagi orang. Mestinya kalau ke Tanah Abang beli sekodi, kita pakai satu, yang satu bagi-bagiin orang. Kalau yang tadi kita udah pisahin, ya, di lemari udah kelamaan sampai bulu, kita aja udah nggak mau pakai, apalagi orang. Maka memberi itu yang kita suka, yang kita cinta. Cuman jangan dibacain mulu. Pokoknya gue bagi awet kan? Mau udah 2 tahun gue kasih, masih awet aja. Lah kasihan yang make. Iya, benar, berbagi apa yang kita suka, yang kita cintai, yang kita demen kasih. Cumanan jangan dibacain mulu depan orangnya. Iya, bisa besok ada ibu-ibu ada yang boncengin, ya kan? Itu siapa, Bu? Nah, itu ponakan saya. Lah, boleh juga buat saya. Mau buat siapa? Neng, kasih aja. Ya. Itu siapa, Bu? Gitu kan, suami saya. Kasih aja udah. Memberi dengan apa yang kita cintai. Nih lihat Bu, Pak, ada namanya Sayyidati Khadijah radhiyallahu anha. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Beliau kekayaannya dikasih semua ke Rasul. Padahal menurut Abdurrahman bin Auf saat itu, aksar minas sulusi minal Khadijah, itu lebih dari 1/3, bahkan 2/3 kekayaan di Mekah itu miliknya Khadijah. Tapi dikasih semua sama Rasul. Bahkan Khadijah, lihat sirahnya, ceritanya, sejarahnya, nggak pernah minta apapun sama Rasul. Bahkan dia ngasih jalan, nanti ya Rasul, idza harabat minni, kalau kau nanti akan kabur dari kejaran kafir Quraisy, terus nggak ada lagi nih dataran, yang ada lautan saja, yang ada lautan semua. Apa kata Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha? Itu kuburku bongkar, tulang-tulangku pakai buat jadi sampan. Sebegitunya Sayyidatuna Khadijah, nggak pernah minta apa-apa kepada Rasulullah. Satu kali beliau minta, tapi nggak langsung ke Nabi. Mintanya ke siapa? Melewati anak tercintanya. Siapa? Fatimah Zahra. Lihat, udah hartanya dikasih Rasul semua, begitu minta itu nggak berani. Fatimah dipanggil, Fatimah, aku meminta satu hal. Apa ya Ibunda? Tolong nanti kalau aku meninggal, aku wafat, ya, tutuplah tubuhku dengan sorban ayahmu. Nutupnya dengan sorban ayahmu. Sorban baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Fatimah? Emak aja yang ngomong, ibu aja yang ngomong sama Rasul. Apa kata Khadijah?
hayatu, aku malu. Tuh Pak, bininya Rasul malu, gak minta. Nah, kalau bininya orang jalan Banjarsari, sama minta apaan? Maksa. Nggak minta apa-apa, padahal sejarahnya itu bajunya Sayyidatina Khadijah itu bolongannya, tambelannya arba'ina nuqtatan, ada 40 tambelan. Itu baju dia yang dipakai ketika meninggal, itu ada 40 tambelan. Padahal duitnya kemana-mana, tapi begitulah beliau, dan nggak pernah minta sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali terakhir. Apa itu? Tadi minta ketika wafat nanti tubuhnya ditutupin dengan sorban baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun beliau hayatu madu. Maka yang kedua, untuk mencontoh Rasul, meneladani Rasul, membangun keimanan, antuk ia amnan haram. Kita memberi, berbagi. Saat datang kepada Rasul, ya Rasulullah, ummi matat, wahai Rasul, ibuku telah meninggal. Apa atasaddaqu anha? Apakah aku bisa bersedekah untuknya? Apakah aku bisa memberi atas namanya? Apakah bisa pahalanya sampai kepada ibundaku? Apa kata Rasul? Tasaddaq ya Sa'ad. Bersedekahlah engkau wahai Sa'ad untuk nama ibumu. Fa'ayu afdalin afdalus sadaqah indallah wahai Rasulullah. Lalu apa yang paling Allah cintai ketika aku memberi untuk ibuku? Apa kata Rasul? Sakyul ma, memberi minum air. Jadi untuk memberi enggak perlu jadi orang kaya. Untuk berbagi enggak perlu kita kemudian jadi orang mampu. Enggak. Kita minum, kasih minum dari air yang kita punya. Itu yang ketiga. Ya. Maka mudah-mudahan kita semua bisa berbagi dan memberi, karena nanti semuanya likulli imri'in yazillu tahta shadaqatihi. Orang-orang akan bernaung di mana? Di sedekah-sedekahnya. Jadi nanti hadis Abu Barzah Al-Aslami yang disampaikan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Imam Muslim berguru kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari punya guru namanya Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah punya guru namanya Abu Zinan. Abu Zinan punya guru namanya A'raj. A'raj punya guru namanya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi, atau yang kita kenal dengan Abu Hurairah. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi punya guru lagi. Siapa dia? Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu ausani khalili, aku dipesan sama kekasihku. Dialah Rasul. Maka hadis Abu Barzah Aslami menegaskan kepada kita, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'al. Tidaklah bergeser kaki seorang hamba dalam pengadilan Allah Subhanahu wa taala sebelum dia mampu menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak pertanyaan, yang lain satu, tapi ada yang dua pertanyaan terkait dengan harta. Yang lain satu, man rabbuka, jawabannya satu. Tapi harta ada dua pertanyaannya. Min aina iktasabta wa ila aina anfaqta. Dari mana kau dapatkan itu harta? Min aina iktasabta. Yang kedua, wa ila aina anfaqta, dan kau kemanakan. Kalau saya kasih ke maulid, insya Allah ala qadril mu'nah ta'til ma'unah. Apa yang dikeluarkan itulah yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lontong, alhamdulillah. Ada risol, alhamdulillah. Airnya gede banget, alhamdulillah. Baru ini saya besek begitu dibuka, ya kan, itu airnya lagi begini aja. Airnya gede, alhamdulillah. Ya, biasanya tempat lain airnya kecil-kecil banget, sulit.
Kalau ini gede, alhamdulillah. Inilah kemudian al-qadil mu'nah ta'il ma'unah yang akan menolong kita dengan apa yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Likulli mri'in yazillu tahta sadaqatihi, nanti semua ketika pengadilan Allah tiba pada bernaung di bawah sedekahnya. Kalau sedekahnya 2.000 berarti lagi pada bernaung, pada ngauk di bawah orang bekas 2.000. Yang sedekahnya 5.000 kardus bekas, yang kardus. Yang 50.000 asbes, atasnya asbes, lumayan nggak basah, berisik doang, kotak. Yang 5 juta, wah, ini udah coran atasnya, ya. Bahkan ada Mus'ab bin Umair, sahabat Rasul, kena panah, kena pedang. Apa kata beliau? Ya Mus'ab bin Umair, dawu maradikum bisadaqah. Sembuhkanlah penyakitmu dengan bersedekah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya asam urat, silakan dibuktikan. Nanti besok mampir ke klinik, cek berapa? 7, 12, ada yang 18, ini bener ya. Itu bawa sedekah, habis sedekah cek. Itu yang udah-udah, itu pada cek lagi turun. Ada yang 12 jadi 7 setelah sedekah. Rasul yang bilang dawu maradikum bisadaqah. Yang nyender mulu, ya kan? Sedekah. Ya, boleh jadi ya kan darah tinggi. Ya, tapi kalau emang kecapean, insya Allah Allah ganti sedekahnya dengan capeknya. Amin ya rabbal alamin. Ini kan geser-gesernya luar biasa. Nggak sendiri nggak berdua, ya kan, belum lagi yang lainnya. Ini artinya bahwa, ayo, yang kedua ini kita berbagi memberi dari apa yang kita cintai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk yang kemudian kita menzolimi kita dan bakhil sama kita. Yang ketiga untuk menuju keimanan dengan contoh baginda kita Rasulullah, teladan dari beliau adalah antasila amman qata'a. Kita menyambung silaturahim, persaudaraan kembali kepada mereka-mereka yang sudah memutuskan hubungan dengan kita. Ini kita ada di sini, fabima rahmatin lintalahum. Ini kita nggak mungkin kalau nggak ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wala tai'asu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Ada yang loncat dari lantai 3 karena kebanyakan tugas. Tanggung kalau lantai 3 mah ya kan kaki doang patah. Kalau mau loncat dari lantai 3 atau mau menghabisi hidupnya, jangan lantai 3, lantai 30 sekalian. Ya, kalau mau loncat. Kalau lantai 3 cuma ngerepotin orang lain. Ya. Ini artinya bahwa jangan putus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ininya selesai. Membangun keimanan dengan 3 cara tadi. Untuk menggapai ketakwaan menuju ridha Allah Azza wa Jalla, Rasul menepuk bahunya Ibnu Umar. Disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi, Abi Yahya bin Syaraf, yang kita kenal beliau punya kitab yang fenomenal. Yang pertama adalah Arba'in Nawawi, hadis Arba'in 40. Yang kedua ada kitab Riyadus Shalihin. Riyad berarti taman-taman, kita kenal taman surga. Kali ini Riyadus Shalihin berarti tamannya orang-orang soleh. Yang ketiga Al-Azkar, bagaimana kita ketika salat, ya, apa yang kita baca, bagaimana kita berdekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Bagaimana kita bisa mengenal Allah dengan mengenal diri kita. Azkar, mengingat Allah dan Rasulnya. Beliau di hadis ke-40 dalam hadis Arba'in An-Nawawi menceritakan, kita kalau menggapai ketakwaan menuju ridho Allah, kita pokoklah Ibnu Abbas. Ibnun berarti anak, Abbas berarti anaknya Abbas. Ibu-ibu biasanya kalau punya grup di sekolah, di RT dan lingkungan, biasanya nggak tahu nama masing-masing, tapi yang tahu nama anaknya. Anaknya Fayat, manggilnya Mama Fayat. Anaknya Fakih, manggilnya Mama Fakih. Kalau dianya mah nggak tahu namanya siapa. Begitulah Rasul ngajarin, menghargai, menghormati orang lain dengan sebutan yang paling baik, yaitu generasi penerusnya. Maka Rasul nepuk anaknya Abbas, bukan Abbasnya, tapi Ibnu Abbas anaknya. Ini sinyal buat kita, ayo, ini Masjid Istiqomah. Apakah akan terus berdiri 5-10 tahun ke depan? Tergantung anak-anak kita sekarang yang ada. Nah, ini kayaknya lagi bebenah, ini namanya recehan ya. Ini begini kecil recehan. Kalau ini gobangan nyender tuh di pintu, gobangan gede yang dikit. Kan, kalau yang ini mau bangkotan semua. Yang bangkotan ini kan camat semua. Calon mah. Tapi ibu-ibu yang lain ini anak-anak kita, insya Allah mudah-mudahan meneruskan generasi-generasi kita. Maka ditepuklah pundaknya Ibnu Abbas. Siapa dia? Abdullah. Ada 3 Abdullah yang viral. Pertama Abdullah bin Umar Ibnu Khattab, dia adalah anak daripada khalifah. Yang kedua Abdullah bin Amr ibnu As, anak mantan gubernur Mesir. Yang ketiga adalah Abdullah ibnu Abbas. Nah ini Ibnu Abbas, Abdullah ditepuk. Apa kata Abdullah? Annahu akhada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul menepuk bahuku, ya kan, bimang kibaya, ya, di bahu. Makanya ibu-ibu kalau sholat begini kan, Allahu Akbar, betul? Ya, bapak-bapak ada yang begini, ada yang begini, Allahu Akbar. Cuma 2. Rasul idza kabbara, ketika takbir, yuhadi baina uzunaihi, takbirnya sampai kuping. Yuhadi baina uzunaihi, baina mankibaihi, sampai bahu. Cuma 2 aja. Ibu-ibu jangan terlalu tinggi. Allahu Akbar. Mau kena kipas angin. Libet-libet. Cuma 2. Allahu Akbar sampai kuping atau Allahu Akbar. Dua-duanya boleh. Yang nggak boleh yang ngeluarin tenaga dalam. Allahu Akbar. Itu yang nggak boleh. Nggak ada riwayatnya. Makanya kata Abdullah, Nabi megang pundak saya sambil nyebutin apa? Kun anta, kun. Ya kan? Jadilah kamu. Jadi apa? Ya kan? Fidunya gharibun au adirus sabirin. Hidup di dunia ini adalah gharib. Gharib itu adalah asing. Au adirus sabirin, atau seorang perantau. Jadi nggak ada pribumi, nggak ada perantau, nggak ada pendatang. Perbedaan antara pribumi dengan pendatang nggak ada. Semua perantau di jalan Allah menuju ridhonya. Untuk mendatangkan ridho Allah, kita ingat yang pertama kita adalah gharibun, orang asing. Yang kedua kita adalah abirus sabilin, pengembara, perantau. Kita nggak bakal tetap di jalan Banjarsari ini. Kita nggak bakal kemudian ada di Masjid Istiqomah ini. Ada saatnya kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau sudah begitu, kata Nabi, pesan lagi kepada Abdullah, idza amsaita fala tantaziris sabah. Kalau kita di sore hari nggak usah nunggu paginya.
Wa idza asbahta fala tantadril masa. Kalau udah pagi jangan nungguin sore. Ini artinya kita mulai hari ini ada sinyal yang diajarkan Rasul, menepuk bahu Abdullah, anaknya Abbas, di depan mata dan kepalanya Abbas, kencingnya Rasul. Maka mulai hari ini, ayo kita bawa anak kita, ayo kita rangkul anak kita ajak menantu kita untuk sama-sama ada di Masjid Istiqomah tercinta ini. Biar bagaimanapun sholat kita akan berakhir, biar bagaimanapun baca Quran kita akan selesai. Rasul nggak pernah ingin wafat husnul khotimah dalam bacaan Quran, nggak pernah. Rasul juga nggak pernah wafat husnul khotimah ketika beliau sholat, nggak pernah mau. Tapi Rasul sangat ingin wafatnya dalam sandaran istrinya. Jadi Rasul pengen ketika wafat itu nyender di bahu istrinya. Tinggal bapak-bapak mau nyender sama yang mana. Jadi sekarang udah dipikirin mau nyender sama siapa. Nah ketika Rasul nyender itu ya kan dipanggillah Fatimah. Panggilan pertama bercucuran air mata. Tapi yang kedua setelah itu ya kan dikabarkan, dibisikkan oleh Rasul, wa anti awwalul mujibin ila ma da'awtukum ilaih. Tenang aja, tangisanmu akan menghantarkan awwalul mujibin. Engkau nanti yang akan menemaniku, orang pertama yang menemaniku di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul pesan 3 hal sebelum kita tutup. Apa kata Rasul? As-shalah, as-shalah, as-shalah. Salat, salat, salat. Az-zakah, az-zakah, az-zakah. Zakat, zakat, zakat. Kata ulama besar yang berwafat, ya, Syekh Yusuf, Profesor Dr. Yusuf Qaradawi, kata beliau, zakat itu ternominalkan. Yang enggak ternominalkan itu namanya sedekah. Ini artinya zakat, zakat, sedekah, sedekah, sedekah. Ini yang pertama, salat, salat, salat. Yang kedua, sedekah, sedekah, sedekah. Yang ketiga ini, istausu bin nisa'i khaira. Berbuat baiklah kepada perempuan-perempuan dalam kehidupan kita. Bapak, ya kan, kalau sudah kita istausu bin nisa'i khaira, insya Allah tidak ada KDRT dalam rumah tangga. Begitupun ibu-ibu kalau sudah mendengar istausu bin nisa'i khaira, berbuat baiklah kepada wanita-wanita, tidak akan ada perselingkuhan dan seterusnya. Karena ini adalah ayat dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan Allah bimbing kita untuk mendapatkan terus membangun keimanan. Karena iman harus dibangun, yazid wa yanqus. Ada saatnya iman bertambah, ada saatnya iman berkurang. Setelah itu akan datang takwa. Apa itu takwa? Takwa, takwa, takut sama istri Tuhan. Ya, takwa. Ya. Artinya takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dengan apa? Dengan kita dua tadi. Kun fid dunya gharibun, kita jadi orang asing, au abiru sabilin, kita akan jadi pengembara perantau. Karena dunia adalah mahattatun min mahattatil hayat. Dunia ini hanyalah halte menuju kehidupan-kehidupan yang lain. Kita mati sekali, tapi hidupnya akan berkali-kali. Maka mudah-mudahan wafatnya kita bisa berakhir dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad
ibni Abdillah ya Rasulullah ya Habibullah ya Rasulullah ya Habibullah Muhammad ibni Abdillah 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 wa ya qari kitabillah Muhammad ibni Abdillah wa ya qari kitabillah alaika hubbatul hadrat jahid fi sabilillah alaika hubbatul hadrat jahid fi sabilillah ya Rasulullah ya Habibullah ya Rasulullah ya Habibullah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di wasammi hum minadh-dhanbi wa ghaffaru dhunuballah wasammi hum minadh-dhanbi wa ghaffaru dhunuballah ya Rasulullah ya Habibullah ya Rasulullah ya Habibullah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah. Mudah-mudahan kita terus menjadi ibni Abdillah, anak-anak kita meneruskan perjuangan kita di Masjid Istiqomah, dan kita mendapatkan nikmat-nikmat istiqomah sesuai nama masjid kita, Masjid Istiqomah. Istiqomah terus berjamaah, istiqomah terus menjaga kerukunan dengan suami dan istri kita, istiqomah menjaga kerukunan tetangga dan jiran kita, istiqomah untuk terus memaafkan apapun yang terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqomah untuk memberi meskipun dia tidak berbagi kepada kita, istiqomah untuk terus menyambung silaturahmi meskipun kita diputuskan olehnya, istiqomah untuk sholat-sholat nawafilah, sholat-sholat yang sunnah. Kalau yang wajib insya Allah karena kita berdekatan dengan Masjid Istiqomah, istiqomah kemudian insya Allah berdoa meminta karena Allah menunggu doa-doa kita, istiqomah bersalawat kepada Rasul karena Rasul yang kemudian ma'rudah menyampaikan bahwa salawat kita sampai kepadanya, istiqomah salat malam, istiqomah salat malam, istiqomah salat malam, dan istiqomah menyebut nama Allah dalam suatu kerjaan, dan akhirnya kita pengen wafat dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jangan pulang dulu, doa dulu, banyak guru kita yang doa, sebab
yang pulang sebelum guru kita doa, itu bukan bangsa manusia, tapi itu bangsa pocong. Ya. Ya. Tapi biar begitu, pocong luar biasa, sopan banget. Kalau jalan tangannya begini, ya. Nggak pernah nunjuk-nunjuk orang. Ya. Itu pocong sopan, jalannya juga pelan-pelan, pelan-pelan, itu pocong. Apalagi CS-nya kuntilanak. Kuntilanak lihat pakai gamis, tertutup auratnya itu, ya kan? Emang rambutnya emang meriak-meriak, ya kan? Tapi badannya ditutupin pakai gamis. Kalah sama nenek-nenek sekarang, ya kan? Kalau udah sore pakai motor Mio, ya kan, jalan-jalan, kirain mah suara knalpot, nggak taunya suara kulit, ya kan? Mana dia pakai celana yang wahai, celana wahai. Kalau Hawaii dipakainya di Anyer, dipakainya di Ancol. Dia masa dengkul gongrong-gongrong, itu celana Hawaii. Kalau ini celana wahai di atas paha. Atasan lagi celana hai-hai. Atasan lagi tuh apa bilang nih, aduhai. Ya. Mudah-mudahan doa kita mengantarkan kita husnul khatimah, dan nanti guru kita menyambung doa kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Fatihah kita melancarkan segala yang ada di masjid Istiqomah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari saya. Kalau ada sholat di ladang boleh ngapain Bu Pak? Nah, macul. Kalau ada sholat di ladang boleh kita numpang cuci kaki. Kalau ada umur kita panjang ya numpang cuci kaki lagi. Akhirnya wafat yurga jadi saya tidur pun wala buruk kali majar halisa. Kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh. Tapi kalau lidah ini melukai hati, mohon maaf lahir batin. Bila kemana ubah dicari, usikum manasibika Allah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.